wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Dara Puspita, NIM 2022-12057 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak IR Abadi Nugroho Eskom Mkom, yang bertemakan tentang storyboard, paper prototypes, dan yang terakhir yaitu mock-ups. Nah, jadi materi pertama yaitu storyboard. Storyboard atau papan cerita merupakan sketsa desain gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Nah, itu secara singkatnya. Kalau secara detailnya, storyboard sendiri yaitu serangkaian gambar berurutan yang menggambarkan adegan, transisi, dan elemen visual lainnya dalam sebuah film, video, ataupun presentasi multimedia. Gambar-gambar ini disusun secara kronologis untuk menceritakan alur cerita secara visual. Secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita film dari awal sampai akhir. Nah, storyboard mulai digunakan pada tahun 1933. Pada tahun tersebut, untuk pertama kali seorang animator bernama Webb Smith membuat storyboard. Ide penggunaan storyboard tersebut bermula dari gambar-gambar yang terpisah, kemudian disusun di papan buletin sehingga menciptakan sebuah alur cerita. Nah, selain dalam industri film, biasanya storyboard juga sering digunakan dalam dunia teater, periklanan, dan lain-lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena penggunaan storyboard akan membuat seluruh proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalam storyboard sendiri ada beberapa prinsip penyusunan, antara lain pesan visual harus kreatif, komunikatif, efisien, efektif, dan indah atau estetis. Supaya seluruh prinsip tersebut dapat terpenuhi, maka konsep dan strategi yang harus dilakukan dengan menerapkan konsep 5W plus 1H. Adanya fungsi dari storyboard yang pertama yaitu memvisualisasikan ide. Dengan adanya storyboard, itu dapat membantu kita memvisualisasikan ide cerita sebelum memulai proses produksi. Hal ini memungkinkan kita untuk menyempurnakan ide, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa semua elemen cerita terhubung dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Storyboard berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk tim produksi. Dengan storyboard, semua orang di tim memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana cerita akan terlihat dan dimainkan, sehingga memudahkan kolaborasi. Lalu yang ketiga, mempermudah perencanaan. Storyboard membantu kita untuk merencanakan proses produksi dengan lebih baik. Kita dapat menggunakan storyboard untuk memperkirakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, serta menentukan lokasi syuting, sudut kamera, dan elemen visual lainnya. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas. Storyboard membantu kita untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas lebih tinggi. Dengan storyboard yang matang, kita dapat menghindari kesalahan dan memastikan bahwa video atau presentasi kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya ada contoh dari storyboard. Inilah contoh dari tim proyek Livewise dan kelas Stanford HCI pada musim gugur 2011. Mereka tertarik pada antarmuka pengguna untuk pelacakan perilaku, dan di sini adalah beberapa storyboard awal yang mereka hasilkan seperti pada gambar PPT. Hal yang bisa kita lihat dari storyboard ini adalah di mana storyboard ini mengkomunikasikan alur cerita seperti pada komik tersebut. Ini menunjukkan apa yang terjadi pada titik-titik penting dalam waktu. Dan menurutnya, storyboard bukan tentang gambar yang cantik, tetapi ini tentang mengkomunikasikan ide secara visual. Lalu,
Lalu ada berbagai alat yang dapat kita gunakan untuk membuat storyboard, mulai dari yang sederhana seperti pensil dan kertas hingga perangkat lunak storyboard yang profesional. Berikut beberapa pilihannya. Yang pertama, pensil dan kertas. Ini adalah cara tradisional dan murah untuk membuat storyboard. Yang kedua, papan tulis. Papan tulis memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Yang ketiga, perangkat lunak storyboard. Ada banyak perangkat lunak storyboard yang tersedia, baik yang gratis maupun berbayar. Beberapa pilihan populer termasuk Storyboard Dead, Shells, dan Adobe Photoshop. Nah, cara membuat storyboard, yang pertama, tulis naskah. Pastikan kita memiliki naskah yang jelas dan rinci sebelum membuat storyboard. Yang kedua, buat daftar adegan. Pisahkan naskah menjadi adegan-adegan kecil dan catat poin-poin penting dari setiap adegan. Ketiga, buat sketsa. Buat sketsa kasar untuk setiap adegan yang menunjukkan komposisi gambar, sudut kamera, dan gerakan karakter. Yang keempat, tambahkan dialog dan narasi. Tuliskan dialog dan narasi yang relevan di setiap gambar. Lalu yang terakhir, periksa dan revisi. Tinjau storyboard yang kita buat dengan seksama dan lakukan revisi jika diperlukan. Nah, tips membuat storyboard yang efektif yang pertama yaitu gunakan gambar yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, fokus pada poin-poin penting dari setiap adegan. Yang ketiga, gunakan konsistensi dalam gaya dan komposisi gambar. Yang keempat, berikan label pada gambar dengan dialog, narasi, dan efek suara. Lalu yang terakhir, dapatkan umpan balik dari orang lain dan lakukan revisi sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada manfaat dari storyboard. Yang pertama yaitu membantu menekankan bagaimana antarmuka menyelesaikan tugas. Yang kedua, menghindari komitmen terhadap antarmuka tertentu. Yang ketiga, membantu menyatukan semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, memberikan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, ataupun informasi lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah storyboard merupakan alat yang berharga bagi siapa saja yang ingin membuat film, animasi, iklan, ataupun video game. Dengan mengikuti langkah-langkah dan tips sebelumnya, kita dapat membuat storyboard yang efektif yang akan membantu mewujudkan visi kreatif kita. Materi kedua yaitu paper prototypes. Paper prototypes adalah sebuah teknik menggambarkan user interface di atas kertas sehingga memungkinkan untuk dirancang, disimulasikan, dan diuji dengan cepat. Itu secara singkatnya. Secara detailnya, paper prototypes adalah teknik mendesain dan menguji antarmuka pengguna atau UI dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kertas, pulpen, dan lem. Teknik ini memungkinkan desainer untuk memvisualisasikan ide dengan cepat dan mudah, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan mengulangi desain sebelum beralih ke implementasi digital yang lebih mahal dan memakan waktu. Lalu ada manfaat dari paper prototype. Yang pertama, cepat dan murah. Paper prototype dapat dilakukan dengan cepat dan mudah menggunakan bahan-bahan yang available. Hal ini memungkinkan desainer untuk bereksperimen dengan berbagai ide dan dengan cepat dan murah. Yang kedua, fokus pada pengguna. Paper prototype memungkinkan desainer untuk fokus pada kebutuhan pengguna sejak awal proses desain. Dengan melibatkan pengguna dalam pengujian prototype, desainer dapat mengidentifikasi masalah, kegunaan, dan membuat perubahan pada desain mereka sebelum terlambat. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Paper prototype adalah cara yang bagus untuk mendorong kolaborasi antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan bekerja sama untuk membuat dan menguji prototype, tim dapat menyelaraskan visi mereka dan menciptakan produk yang lebih baik. Lalu yang keempat, fleksibel. Paper prototype dapat digunakan untuk merancang berbagai jenis produk, mulai dari situs web dan aplikasi seluler sehingga perangkat lunak desktop dan perangkat keras. Lalu yang terakhir,
mempermudah komunikasi. Paper prototype yang mudah dipahami dapat membantu dalam mengkomunikasikan ide desain kepada orang-orang yang tidak memiliki dasar latar belakang desain. Lalu selanjutnya yaitu ada langkah-langkah membuat paper prototype. Yang pertama, buat sketsa ide. Mulailah dengan membuat sketsa kasar ide untuk tata letak dan fungsional UI. Yang kedua, ubah sketsa menjadi prototipe kertas. Gunakan kertas, pulpen, dan lem untuk membuat representasi fisik dan sketsa. Yang ketiga, tambahan detail, tambahkan elemen seperti teks, gambar, dan tombol ke prototipe. Yang keempat, uji prototipe. Libatkan pengguna dalam menguji prototipe kita dan amati bagaimana mereka berinteraksi dengannya. Yang kelima, kumpulkan umpan balik. Mintalah pengguna untuk berikan umpan balik tentang prototipe kita, baik positif maupun negatif. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu ulangi. Gunakan umpan balik yang kita kumpulkan untuk mengulangi desain dan buat prototipe baru. Setelah memiliki gambaran tentang apa yang dicapai pada aplikasi, maka selanjutnya dapat memikirkan bagaimana akan mengimplementasikannya pada tampilan bagi pengguna dan untuk mengetahui antarmuka pengguna pada tahap awal. Teknik terbaik adalah menggunakan pembuatan prototipe kertas, seperti akan membuat tiruan antarmuka pengguna dan alih-alih melakukannya di komputer yang dapat memakan waktu dan mendorong untuk mencoba membuatnya menarik dan tepat. Melakukannya dengan menggunakan kertas post-it, note, dan spidol untuk membuat sketsa dengan sangat cepat. Selanjutnya ada 5 tips paper prototypes yang efektif. Yang pertama, fokus pada fungsionalitas inti. Pada tahap awal, fokuslah untuk membuat prototipe yang mewakili fungsionalitas inti dari produk. Yang kedua, gunakan bahan yang mudah diakses. Gunakan bahan yang mudah dan ditemukan serta murah, seperti kertas, pulpen, dan lem. Yang ketiga, jaga agar prototipe Anda tetap sederhana. Hindari membuat prototipe yang terlalu rumit atau detail. Fokuslah pada penyampaian ide-ide ini. Yang keempat, libatkan pengguna dalam prosesnya. Dapatkan umpan balik dari pengguna sedini mungkin dalam proses desain. Yang terakhir, bersikap fleksibel. Bersiaplah untuk mengubah desain berdasarkan umpan balik yang kita terima. Nah, selanjutnya ada 3 jenis paper prototypes. Yang pertama, prototype low fidelity. Jenis prototype ini dibuat dengan bahan sederhana seperti kertas, pulpen, dan post-it notes. Prototipe ini berfokus pada fungsionalitas dasar UI dan alur interaksi. Yang kedua, prototype mid fidelity. Jenis prototipe ini lebih detail daripada prototype low fidelity, dengan elemen UI yang lebih halus dan konten yang lebih lengkap. Prototipe ini dapat digunakan untuk menguji desain visual dan interaksi yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada prototype high fidelity. Jenis prototipe ini paling mendekati produk akhir, dengan desain visual yang realistis dan interaksi yang hampir sempurna. Prototipe ini dapat digunakan untuk menguji pengalaman pengguna secara menyeluruh. Nah, jenis prototipe yang kita pilih akan tergantung pada tahap desain dan tujuan pengujian kita. Yang pertama, gunakan prototipe low fidelity pada tahap awal desain untuk menguji ide-ide dasar kita. Yang kedua, gunakan prototipe mid fidelity untuk menguji desain visual dan interaksi yang lebih kompleks. Yang ketiga, gunakan prototipe high fidelity untuk menguji pengalaman pengguna secara menyeluruh sebelum pengembangan akhir. Lalu, ada alat bantu paper prototyping. Selain bahan-bahan sederhana, kita juga dapat menggunakan beberapa alat bantu untuk membuat paper prototyping lebih mudah dan efektif.
Yang pertama, software paper prototyping. Tersedia di beberapa software paper yang dapat membantu membuat prototipe digital yang interaktif. Yang kedua, template paper prototyping. Kita dapat menemukan template paper prototyping online yang dapat digunakan untuk memulai. Lalu yang terakhir yaitu kit paper prototyping. Dapat membeli kit paper prototyping yang berisi semua bahan yang diperlukan untuk membuat prototype. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari paper prototypes. Yang pertama, iterasi cepat. Kita dapat membuat ikhtisar tanpa terjebak dalam detail. Dalam hitungan menit, kita dapat melihat apakah suatu ide berhasil di atas kertas. Yang kedua, murah. Kertas tidak mahal, demikian pula bahan atau perangkat pembuatan prototipe cetak. Yang ketiga, universal. Semua orang dapat membuat sketsa kasar ide. Pemangku kepentingan dari luar tim desain dapat ikut serta. Yang keempat, membangun tim. Ketika anggota tim menjadi kreatif, mereka dapat menjalin ikatan. Setiap orang dapat terlibat dalam menggambar, memotong, dan menempel serta melupakan batasan peran atau departemen. Yang kelima, umpan balik yang jujur. Orang-orang berkomentar lebih bebas dibandingkan jika mereka harus mengkritik prototipe yang sudah dipoles. Yang keenam, berguna sepanjang proses desain. Kita dapat menggunakan prototipe kertas untuk membantu tetap fleksibel tentang revisi sepanjang pengembangan. Lalu, ada kekurangan dari paper prototypes. Yang pertama, kurangnya realisme. Apapun yang kita gambar, kita tidak dapat sepenuhnya meniru desain interaktif. Selain itu, reaksi spontan pengguna akan berbeda dibandingkan dengan produk akhir. Yang kedua, ketidaktepatan dalam beberapa konteks. Kita tidak selalu dapat menerjemahkan kendala pengguna ke atas kertas, terutama terkait aksesibilitas. Kita mungkin memerlukan prototipe canggih dengan ketelitian tinggi untuk menangkap pengalaman pengguna. Yang ketiga, memerlukan pengujian secara langsung. Kita memiliki kumpulan pengguna uji yang lebih kecil dan risiko kehilangan wawasan lebih besar. Yang keempat, kurangnya kontrol pengguna tanpa desain interaktif. Pengguna harus memberikan penjelasan rinci tentang tindakan dan pikiran mereka. Selain itu, kita tidak dapat memoderasi dari jarak jauh. Kita harus memberikan arahan tentang langkah selanjutnya tanpa mengarahkan pengguna. Yang kelima, kurangnya kontrol pengguna akan membuat prototipe digital. Prototipe ini mungkin sesuai dengan konsep Anda tanpa perlu prototipe primitif. Lalu yang terakhir, menafsirkan hasil dengan hati-hati. Pengguna tidak bisa merasakan produk secara nyata. Umpan balik positif merupakan indikator yang baik tentang bagaimana cara melanjutkan, bukan jaminan. Jadi, kesimpulan dari materi paper prototypes ini adalah teknik yang ampuh untuk mendesain dan menguji antarmuka pengguna. Dengan mengikuti panduan dan step yang telah dijelaskan, kita dapat menggunakan paper prototypes untuk membuat prototipe yang efektif dan mendapatkan umpan balik pengguna yang berharga untuk membantu Anda menciptakan produk yang lebih baik. Nah, materi terakhir yaitu mock-ups. Jadi, mock-ups adalah sebuah model atau presentasi visual dari desain produk atau karya seni yang dibuat untuk menunjukkan bagaimana desain tersebut akan terlihat dalam keadaan nyata. Itu secara singkatnya. Secara detailnya, mock-up adalah representasi visual atau rancangan awal dari sebuah konsep desain yang akan diaplikasikan pada satu produk. Mock-up ibaratkan sketsa kasar yang memberi
membantu desainer dan klien untuk memvisualisasikan produk sebelum pengembangan lebih lanjut. Mockups dapat dibuat dengan berbagai cara. Beberapa desainer menggunakan alat seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau Sketch untuk membuat mockup digital. Sedangkan yang lain menggunakan alat seperti karton, kertas, atau bahkan bahan yang lebih rumit untuk membuat mockup fisik. Fungsi utama mockups adalah: pertama, memvisualisasikan ide. Mockups membantu desainer dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan memvisualisasikan ide desain produk dengan lebih baik. Yang kedua, mengumpulkan masukan. Mockups dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari klien, pengguna, dan tim pengembangan untuk menyempurnakan desain sebelum pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. Mockups membantu tim yang berbeda dalam proyek untuk berkomunikasi secara lebih efektif tentang desain produk. Selanjutnya, menghemat waktu dan biaya. Mockups dapat membantu menghemat waktu dan biaya pengembangan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain pada tahap awal. Nah, salah satu manfaat utama dari mockups adalah dapat membantu desainer dan klien untuk memvisualisasikan desain dengan lebih baik. Dengan melihat desain pada sebuah mockups, klien dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana produk akhir akan terlihat dan memudahkan klien dalam memberikan feedback. Selanjutnya ada contoh dari mockups. Berikut ini contoh beberapa mockup digital yang dibuat oleh tim peneliti untuk kolaborasi dengan ahli anestesi di Sekolah Kedokteran Stanford. Hal pertama yang perlu diketahui tentang hal ini adalah bahwa dapat melihat banyak waktu yang dihabiskan untuk membuat mockups digital dibandingkan dengan membuat prototipe kertas. Itulah salah satu alasan mengapa prototipe kertas sangat penting. Selanjutnya ada 3 jenis dari mockups. Yang pertama, low fidelity. Mockup sederhana yang dibuat dengan bahan dan alat sederhana seperti kertas, pulpen, dan sketsa. Digunakan untuk memvisualisasikan ide awal dan konsep dasar produk. Yang kedua, mid fidelity. Mockup yang lebih detail dibandingkan low fidelity menggunakan elemen desain dan tata letak yang lebih realistis. Digunakan untuk menguji fungsionalitas dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Lalu yang ketiga ada high fidelity. Mockup yang sangat mirip dengan produk akhir, dengan detail desain, warna, dan tekstur yang hampir realistik, digunakan untuk presentasi akhir dan dokumentasi produk. Lalu ada alat pembuatan mockups. Yang pertama ada Sketch, aplikasi desain vektor populer untuk membuat mockups website dan aplikasi. Yang kedua ada Adobe XD, alat desain UX atau UI dari Adobe untuk membuat mockup website, aplikasi, dan prototipe interaktif. Yang ketiga ada Figma, aplikasi desain kolaboratif online untuk membuat mockup website, aplikasi, dan desain lainnya. Yang keempat ada InVision, platform prototyping untuk membuat mockups interaktif dan mensimulasikan user experience. Yang terakhir ada Mockup.io, website yang menyediakan berbagai template mockups gratis untuk berbagai jenis produk. Selanjutnya ada elemen-elemen penting dalam mockups agar mockups efektif. Beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tata letak. Tata letak elemen dalam mockups harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan tujuan desain produk. Yang kedua, tipografi. Pilih font yang mudah dibaca dan sesuai dengan brand identity produk. Yang ketiga, warna.
Gunakan warna yang konsisten dengan brand identity dan menciptakan suasana yang sesuai dengan produk. Yang keempat, gambar dan ikon. Gunakan gambar dan ikon yang berkualitas tinggi dan relevan dengan produk. Selanjutnya yaitu konten. Masukkan konten yang informatif dan menarik seperti teks, deskripsi, dan CTA atau call to action. Lalu ada proses pembuatan mockups. Proses pembuatan mockups umumnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Tentukan tujuan mockups, jenis mockups yang akan dibuat, dan target audiens. Yang kedua, sketsa. Buat sketsa kasar untuk memvisualisasikan ide desain. Yang ketiga, membuat mockups. Gunakan alat desain yang sesuai untuk membuat mockups. Yang keempat, menambahkan detail. Tambahkan elemen-elemen penting seperti tata letak, tipografi, warna, gambar, dan konten. Yang kelima, mendapatkan masukan. Dapatkan masukan dari orang lain untuk menyempurnakan mockup. Yang keenam, penyempurnaan. Lakukan revisi dan penyempurnaan pada mockups berdasarkan masukan yang diterima. Lalu, tips untuk membuat mockups yang menarik. Berikut beberapa tips untuk membuat mockups yang menarik. Yang pertama, gunakan template. Banyak template mockups gratis dan berbayar tersedia di online yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, gunakan gambar dan ikon berkualitas tinggi. Gambar dan ikon yang berkualitas tinggi akan membuat mockup terlihat lebih profesional dan menarik. Yang ketiga, gunakan warna yang menarik. Pilih warna yang sesuai dengan brand identity produk dan ciptakan suasana yang sesuai dengan target audiens. Selanjutnya, gunakan tipografi yang mudah dibaca. Pilih font yang mudah dibaca dan sesuai dengan gaya desain mockups. Selanjutnya, berikan ruang putih yang cukup. Ruang putih yang cukup akan membuat mockups terlihat lebih rapi dan tidak sesak. Yang terakhir, gunakan CTA yang jelas atau call to action yang jelas akan mendorong pengguna untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya, ada kelebihan dari mockups. Yang pertama, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Mockups membantu desainer dan klien untuk memvisualisasikan ide dan konsep desain dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan memudahkan kolaborasi antar tim. Yang kedua, meningkatkan peluang investasi. Mockups yang menarik dan profesional dapat membantu menarik investor dan mendapatkan pendanaan untuk proyek. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan dan menghemat waktu. Mockups membantu mengidentifikasi potensi masalah desain dan kesalahan pada tahap awal, sehingga dapat diatasi sebelum pengembangan lebih lanjut, menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, meningkatkan user experience. Mockups memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan menguji fungsionalitas produk sebelum diluncurkan, sehingga dapat meningkatkan user experience. Selanjutnya ada kekurangan dari mockups. Meskipun mockup adalah alat yang sangat berguna dalam proses desain, ada beberapa kekurangan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kurangnya interaktivitas. Mockups pada dasarnya statis, artinya tidak memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen desain seperti pada produk akhir. Ini dapat membuat evaluasi kegunaan atau usability menjadi lebih sulit, terutama untuk produk digital yang bergantung pada interaksi pengguna. Yang kedua, potensi misinterpretasi. Mockups yang terlalu realistis dan detail terkadang dapat disalahartikan sebagai produk akhir. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan pengguna atau klien jika fungsionalitas akhir produk berbeda dari yang ditampilkan dalam mockups. Yang ketiga, ketidaksesuaian dengan realitas.
Mockups terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan keterbatasan teknis atau batasan pengembangan. Desain yang terlihat cantik pada mockups mungkin sulit atau mahal untuk diimplementasikan pada produk akhir. Yang keempat, konsentrasi terlalu pada estetika. Mockups yang terlalu fokus pada estetika dapat mengalihkan perhatian dari masalah fungsionalitas atau usability yang mendasar. Penting untuk memastikan desain yang terlihat bagus juga berfungsi dengan baik. Yang kelima, waktu dan sumber daya. Membuat mockups yang detail dan realistis membutuhkan waktu dan keterampilan yang desain yang baik. Ini bisa menjadi investasi waktu yang cukup besar, terutama untuk proyek kecil atau dengan timeline yang ketat. Lalu yang terakhir, potensi membatasi kreativitas. Terlalu mengandalkan mockups pada tahap awal desain terkadang dapat membatasi kreativitas. Mockups yang terlalu detail mungkin tidak mendorong eksplorasi ide-ide baru dan inovatif. Kesimpulan dari ketiga materi yaitu storyboard, paper prototypes, dan terakhir yaitu mockups ialah alat yang saling melengkapi dalam proses desain produk. Masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, dan penggunaannya tergantung pada tahap desain dan tujuan yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang paham. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.